Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel YouTube Widayakas Laboratory. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah tutorial untuk menggunakan ADC atau analog to digital converter yang ada pada microcontroller STM32F401 ya, yang menggunakan development board STM32 Blackpill ya. Oke, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang GPIO ya, bagaimana cara mengakses LED dan juga cara mengakses push button gitu ya. Oke, dan pada kali ini saya akan mencoba untuk mengakses ADC. Jadi, apa fungsi ADC atau analog to digital converter? Ya, jadi fungsi ADC sama seperti namanya ya, analog to digital converter, maka dia berfungsi untuk mengkonversi sinyal analog menjadi sinyal digital ya. Dan biasanya ADC ini banyak digunakan untuk keperluan-keperluan akuisisi data dari suatu sensor ya, dan khususnya sensor yang berbasis analog ya. Misalkan sensor suhu kayak gitu, atau sensor yang paling sederhana adalah sensor LDR atau sensor fotodioda gitu ya. Biasanya kita bisa menggunakan analog to digital converter. Oke. Nah, di sini ya, jadi saya sudah memiliki beberapa alat dan bahan ya. Jadi di sini saya menggunakan satu buah project board, lalu ada satu buah potensiometer, lalu ada 3 buah jumper ya. Ini adalah jumper male to female ya. Lalu ada satu buah microcontroller STM32 Blackpill, dan ada ya, ini adalah ST-Link ya. ST-Link yang akan kita gunakan untuk mengupload program seperti itu. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk merakit rangkaiannya. Ya, jadi di sini saya akan mencoba untuk memasang STM32-nya di project board ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah dipasang dengan project board. Nah, lalu berikutnya kita pasang potensiometer ya. Oke, seperti ini. Potensiometernya saya pasang dengan male female jumper ya. Oke, seperti ini saya rasa. Oke, ketika kita sudah memasang potensionya seperti ini, maka di potensio ini ada 3 pin ya, atau ada 3 kaki, yang mana kaki tengah ini akan dimasukkan ke pin I/O pada microcontroller, dan kedua pin lainnya akan dimasukkan atau disambungkan dengan pin supply ya, yaitu plus dan minus dari tegangan. Oke. Ya, jadi di sini saya akan menyambungkan supply microcontrollernya dengan pin ground dan 3V3, sedangkan untuk data saya sambungkan dengan pin A0. Oke, ya. Nah, jadi koneksinya atau sambungannya akan seperti ini ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan
3 pin ya yang ada di board STM32, yaitu ground dan 3V3 untuk supply potensio, dan menggunakan pin A0 untuk input dari ADC. Oke, saya sambungkan dengan ST-Link terlebih dahulu. Oke ya, udah seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah selesai merakit ya, maka berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program. Oke, kita mulai dari new STM32 project. Oke, ya, ini di remember saja ya. Oke, kita klik yes. Firmware updater, so ini no saja. Oke ya, lalu kita cari microcontroller F401CCU6. Oke ya, ini ya. Oke, klik next. Kita tulis tutorial 2 analog to digital converter pole conversion. Ya, jadi ADC yang ada di microcontroller STM32 itu memiliki 3 cara atau 3 mode ya. Yang pertama adalah konversi dengan polling, lalu yang kedua konversi dengan DMA ya atau direct memory access, dan yang ketiga adalah konversi dengan menggunakan mode interrupt. Nah, pada tutorial ini saya akan menggunakan polling conversion terlebih dahulu. Oke, lalu kita klik finish. Oke, tutorial 2 analog to digital converter pole conversion. Oke, finish. Kita no dulu. Oke ya, maka tampilan konfigurator dari microcontrollernya sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai dari setting system core. Kita ke sys, lalu debug kita pilih yang serial wire. Oke, lalu RCC kita gunakan high speed external. Oke, lalu kita perlu tambah GPIO enggak ya? Oke, kita tambahkan GPIO saja. Untuk LED ya, LED-nya kemarin di PC13. Oke, kita jadikan sebagai output. Oke ya, output levelnya kita jadikan high karena dia active flow ya. Maka untuk mematikan kita high, beri logika high terlebih dahulu. Oke, ini adalah built-in LED ya. Sudah, lalu sistem core sudah kita setting, lalu berikutnya kita pilih analog, yaitu di ADC 1 ya. Di ADC 1 ini memiliki beberapa pin analog ya. Di sini ada in 0 hingga in 9 ya. Lalu sisanya ada temperatur sensor, ada VRF in channel dan VBAT channel gitu ya. Oke, kita cukup fokus yang di input 0 sampai input 9 saja. Dan pada kali ini kita akan menggunakan in 0 atau input 0. Oke,
ADC input 0, ADC 1 input 0 ini berada di pin PA0 ya. Port A pin 0. Oke, lalu kita masuk ke parameter setting ya di sini. Oke. Modenya independent mode, lalu kita clock prescalernya kita pilih yang divided by 2 saja, tidak apa-apa. Lalu resolution, nah resolution ini nantinya akan digunakan untuk seberapa presisi gitu ya pembacaan analognya gitu. Biasanya semakin tinggi resolusinya, maka semakin presisi dalam pembacaan analog, seperti itu. Pada kali ini saya akan menggunakan resolusi 8 bit ya. Jadi kalau pembacaan 8 bit ini nanti akan memberikan pembacaan nilai dari 0 hingga 255. Lalu data alignment-nya kita biarkan di right alignment, scan conversion mode-nya kita enable, continuous conversion mode-nya kita enable. Oke, sisanya tidak perlu ya. Di sini dibiarkan saja. Number of conversion-nya 1 karena kita akan mengkonversi satu sinyal analog saja, dan range-nya juga kita biarkan di 1 ya. Oke. Lalu ini dibiarkan. Watchdog biarkan. Oke. Saya rasa sudah ya. Ya. Lalu kita cek di clock configuration ya, di diagram clock configuration. Nah, di sini kita pilih yang HSE ya, di PLL source mux, dan di sistem clock mux-nya kita gunakan yang HSE. Oke. Ya, jadi semua sudah terkonfigurasi dengan baik. Oke, jika dirasa sudah cukup, maka langsung saja kita save. Oke, ya. Maka tampilan program akan muncul. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah tampilan program yang sudah di generate oleh konfigurator tadi ya, teman-teman ya. Oke, saat ini kita akan mencoba untuk memprogram ya, program bagaimana cara menggunakan ADC. Nah, oke, jadi di sini ya, di while 1 di bawah user code begin 3 kita tulis hal ADC start. Nah, kita harus menyalakan dulu deh ADC-nya ya, dan di sini kita pilih ADC 1. Oke, karena dia ini sudah dideklarasikan ya oleh program secara otomatis ada di sini ya. Ini adalah type def-nya untuk ADC 1. Oke, setelah kita melakukan start, maka berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan konversi ya, gitu. Nah, untuk melakukan konversi ini STM32 itu akan melakukan konversi seberapa lama gitu ya, seberapa lama dia akan melakukan konversi. Maka programnya kita tulis dengan if val ADC poll conversion. Nah, ini kita ganti dengan n ADC 1, dan timeoutnya berapa, ini bisa kita beri timeout ya, paling tidak saya beri dengan 100 milisecond gitu ya. Nah, jika dia sudah selesai dalam melakukan konversi selama waktu tunggunya 100 milisecond ya, ini saya tulis all oke gitu ya, maka dia akan melakukan konversi gitu ya. Nah, sebelumnya kita juga perlu membuat variabel, karena nilai ADC ini akan kita simpan ke dalam suatu variabel. Nah, variabel di sini saya tulis di sini ya. Oke. Ya, jadi di sini saya menggunakan unsigned integer 8 bit ya.
Atau kalau nggak mau pakai unsigned integer 8 bit, bisa dengan menggunakan integer gitu ya. Nah, ini integer. Dah. Seperti ini saja kita tulis nilai ADC gitu ya. Nah, tapi bedanya antara unsigned integer dengan integer adalah kalau integer dia bisa menyimpan nilai positif dan negatif ya. Tapi kalau unsigned integer, tipe data unsigned integer, dia hanya bisa menyimpan nilai yang positif saja. Dia tidak bisa menyimpan nilai negatif. Nah, jadi dia nilainya akan selalu positif gitu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan unsigned saja karena ADC tidak memberikan nilai negatif ya. Oke, saya beri nama variabelnya ADC value. Oke, untuk menyimpan nilai dari ADC. Nah, maka kita tulis di sini ADC value. Nah, ini sama dengan all get ADC get all ADC get value ya. Nah, kita akan mengambil nilainya dari ADC 1. Oke. Nah, prosesnya seperti ini. Oke, lalu berikutnya setelah kita melakukan konversi, maka dia harus di stop dulu teman-teman. Hal ADC stop ini ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih programnya seperti ini ya teman-teman ya. Sangat simpel sekali ya, sangat sederhana sekali karena kita hanya membutuhkan pembacaan satu channel ADC saja. Oke. Kalau sudah dibuat, jangan lupa untuk di build ya teman-teman ya. Oke, kita build. Ya, di sini tidak ada error dan warnings ya, maka kita dapat mengupload program ke dalam microcontroller kita. Ya, nah yang perlu diperhatikan di sini teman-teman pada saat percobaan ya, pada saat percobaan ini kita tidak memiliki sebuah display ya untuk menampilkan nilai ADC gitu ya. Maka bagaimana caranya gitu. Nah, di STM32Cube IDE ini kita dapat melakukan debug ya dan menampilkan variabel yang ingin kita monitor atau variabel yang ingin kita lihat datanya itu menggunakan live expression. Oke, kita coba ya. Pertama di sini saya upload dulu ke microcontroller untuk programnya ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak usah diupload, nggak masalah ya. Langsung kita debug saja, itu secara otomatis akan menjalankan program di microcontrollernya. Oke, di sini saya sudah mengupload program ke microcontroller. Maka berikutnya kita debug di sini ya. Debug tutorial. Oke, klik. Nah. Oke. Ya. Di sisi kanan layar ini ada banyak sekali pilihan ya. Di sini ada variables, breakpoint, expression, registers, dan live expression. Oke. Nah, di sini ini saya hapus ya. Oke, ini remove all dulu. Oke. Nah, di sebelah kanan layar ini ada tampilan layar untuk menampilkan ya variabel apa yang ingin kita monitor atau ingin kita amati. Nah, saya akan mengamati variabel ADC value di sini ya, karena
edisi value ini berfungsi untuk menyimpan nilai analog ya dari hal ADC get value ini. Oke, maka di sini kita klik saja add new expression ya. Kita tulis edisi value. Oke, jika variabel yang kita masukkan benar ya, namanya sesuai dengan yang ada di program, maka dia akan langsung mengetahui tipe datanya apa di sini. Di sini unsigned integer 8 bit ya, maka sesuai. Di sini saya menggunakan unsigned integer 8 bit. Oke. Dan di sini adalah nilainya nanti yang akan muncul. Oke, kita jalankan ya di sini. Klik resum. Oke. Nah, maka di sini nilainya sudah berubah-ubah, menandakan ADC kita sudah berjalan gitu ya. Oke, saya coba untuk memutar potensionya. Oke. Ya. Oke, ini saya sudah memutar potensio ya. Oke, jadi kita sudah memiliki nilai analog. Oke. Ya, jadi nilai analog kita sudah bisa kita amati dengan menggunakan live expression ya yang ada di STM32 Cube IDE. Oke, jadi program kita sudah berhasil untuk menampilkan data analog. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin mencoba untuk menggunakan sensor gitu, sensor analog ya selain potensio ya, karena kan di sini potensio ini sebenarnya bukan sensor tapi bisa juga digunakan sebagai sensor ya. Untuk biasanya potensio ini digunakan untuk menentukan posisi, itu bisa ya. Biasanya ada di arm robot itu juga menggunakan potensio seperti itu ya, dengan rumus-rumus tertentu bagaimana mengetahui suatu lengan robot ini ada di posisi berapa, itu menggunakan potensio juga bisa. Nah, misalkan kalian ingin mencoba mengakses sensor lain juga bisa ya. Ini adalah program sederhana, program basic yang dapat digunakan untuk membaca konversi analog to digital converter. Oke, saya rasa sekian dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Silakan kalian bisa pantengin terus channel YouTube Widayakas Laboratory untuk tutorial-tutorial berikutnya.